Jumpa kembali dalam program Bible Everyday. Kita lanjutkan terus pelajaran rohani kita. Kita sudah tiba di Yeremia pasal yang ke-25. Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk memberikan peringatan kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada Tuhan, dan supaya mereka meninggalkan ilah-ilah asing yang mereka sembah. Namun peringatan daripada Nabi Yeremia ini tidak didengarkan oleh mereka. Sekalipun Nabi Yeremia juga mengatakan bahwa hukuman bakal menanti mereka kalau mereka terus mengeraskan hati dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Dan mungkin kita bertanya-tanya, berapa lama Nabi Yeremia harus memberikan peringatan kepada mereka? Jangan bayangkan sekali, dua kali. Jangan bayangkan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bahkan jangan bayangkan 1 tahun, 2 tahun. Berapa lama Nabi Yeremia terus menerus mengingatkan mereka supaya mereka bertobat. Maka di pasal 25 ayat yang kedua dan seterusnya kita akan tahu berapa lama Nabi Yeremia harus memperingatkan bangsa Israel. Ayat yang kedua, firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda, sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepada kamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Berapa lama? 23 tahun. Dalam waktu 23 tahun ini bukan berarti Nabi Yeremia pasif, hanya mengingatkan sekali dua kali. Tidak. Dalam rentang waktu yang panjang selama 23 tahun, Yeremia mengingatkan terus-menerus. Tetapi bangsa Yehuda tidak mau mendengarkannya juga. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Jadi kita makin tahu, selain Nabi Yeremia, di zaman itu Tuhan rupanya juga mengutus nabi-nabi yang lain untuk menyerukan seruan yang sama, agar mereka bertobat tentu saja. Nabi Uria, Nabi Sefanya, Nabi Habakuk, ini adalah nabi-nabi seera dengan Nabi Yeremia yang ditugaskan juga untuk memperingatkan kepada bangsa Yehuda. Tapi bagaimanapun juga bangsa Yehuda memilih untuk mengeraskan hati. Coba bacain ke-7. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Saudaraku, ini mengajarkan kepada kita semuanya. Kadangkala kita sudah mengingatkan seseorang untuk melakukan apa yang baik, mengingatkan seseorang untuk melakukan apa yang benar, mengingatkan seseorang untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi kadangkala kita harus mendapatkan respon yang tidak seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang responnya justru orang itu mengeraskan hati, orang itu bertekun terus di dalam dosanya, bahkan orang itu memusuhi kita, yang jelas-jelas kita punya niat yang baik, yaitu untuk memperingatkan dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Maka tugas kita sebetulnya adalah hanya memperingatkan. Tugas kita adalah taat dengan kehendak Tuhan untuk memperingatkan mereka. Bagaimana respon mereka sesungguhnya itu sudah di luar tanggung jawab kita. Ini yang Tuhan tuntut dari hidup kita, yaitu setia dengan panggilan kita, setia untuk memperingatkan, setia untuk membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. Tapi apakah orang itu memilih untuk kembali kepada Tuhan atau tidak? Sesungguhnya itu bukan lagi menjadi tanggung jawab kita. Misalnya, Anda sudah memperingatkan seseorang bahwa jalan di depan itu jalan yang sangat bahaya, jalan yang sangat licin, banyak orang terjatuh di sana. Namun peringatan Anda tidak didengar. Maka ketika ada orang nekat melalui jalan itu dan jatuh, tentu saja Anda tidak akan disalahkan, karena Anda sudah mengingatkan dia.
Lain halnya, Anda tahu jalan di depan sana adalah jalan yang bahaya, jalan yang licin, banyak terjadi kecelakaan di sana. Dan Anda tahu itu jelas-jelas jalan yang pasti membuat orang jatuh. Tetapi Anda membiarkan. Anda sengaja tutup mata dan orang melintasi jalan itu dan akhirnya jatuh. Maka ingat, Anda punya tanggung jawab moral di situ. Anda punya andil juga akan jatuhnya seseorang. Karena Anda tahu yang baik, tetapi Anda tidak melakukannya. Anda harusnya mengingatkan, tapi Anda tidak melakukannya. Demikian pula halnya dengan kita. Bagian kita adalah mengabarkan kabar baik. Bagian kita adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bagian kita adalah kita membawa pesan Tuhan, menyerukan pertobatan, dan supaya orang sungguh-sungguh mengenal Kristus. Tapi kalau mereka mengeraskan hati, itu bukan lagi menjadi tanggung jawab kita. Yang penting adalah apakah kita melakukan bagian kita dengan setia. Yeremia sekalipun ditolak, terus-menerus ditolak selama 23 tahun, tapi Yeremia tetap setia. Itulah yang membuat sekalipun Yeremia tidak berhasil mempertobatkan umat Yehuda, tetapi Yeremia adalah nabi yang sangat setia di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tuhan berkati.